Bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar? Nah, di dalam Hasyiah Al-Bajuri itu ada tingkatan. A'laha, tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah menghidupkan seluruh malam dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan perbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Terus perbanyak doa. Itu kita terus. Kemudian sholat sunnah terus. Mulai dari maghrib sampai ke subuh terus ibadah terus. Hidupkan malam dengan ibadah. Itu yang paling hebat, paling tinggi. Yang kedua, tingkatan pertengahan, wa usatuha. Itu ayyuhiya mudzamal lail, menghidupkan sebagian besar malam. Nah, dengan apa? Dengan tadi. Kita misalkan jam 1 bangun, jam 12 bangun. Nah, kita hidupkan malam dengan ibadah terus. Nah, itu yang pertengahan. Adapun wa adnaha, tingkatannya paling rendah. Ini paling malas nih. Bagi yang paling malas minimal maghrib, isya, subuh berjamaah. Nah, itu akan kebagian Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sebagaimana sabda Rasul SAW yang termaktub di dalam kitab Tafsir Sawi di sana, man shallal maghriba wal isya'a fi jamatin faqad akhadha bihadin wafirin min Lailatul Qadri. Barang siapa yang sholat maghrib, sholat isya berjamaah, maka dia telah mengambil dari bagian Lailatul Qadar dengan sempurna. Tuh, sholat maghrib, isya berjamaah, maka telah mengambil bagian Lailatul Qadar secara sempurna. Itu hadis yang kedua, yaitu man sholal isya fi jama'atin fakana maqama syatral lail. Barang siapa sholat isya berjamaah itu seolah-olah sama dengan setara pahalanya dengan menghidupkan setengah malam. Sama dengan tahajud setengah malam. Tuh, kalau isya berjamaah. Kemudian, fa idza shalla as-subha fi jama'atin fakana maqama syatral al-akhar. Andaikan dia sholat subuhnya berjamaah, maka sama atau setara dengan sholat sepanjang malam, menghidupkan sepanjang malam. Jadi isya berjamaah, subuh berjamaah, maka sama dengan tahajud sepanjang malam, ibadah sepanjang malam. Tuh, itu kehebatannya. Isya berjamaah setengah malam dihidupkan, subuh berjamaah setengah malam. Jadi kalau isya sama subuh berjamaah, itu sama dengan sepanjang malam kita menghidupkan berjamaah. Menghidupkan dengan apa? Ibadah. Nah, makanya bagi yang malas, minimal itu paksakanlah. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Nah, ada hadis lain di dalam kitab I'anah halaman 98 juz 2. Nih, hadis riwayat Al-Baihaqi. Man sholal maghriba wal isya fi jamatin hatta yan qada syahrul Ramadan faqad akhadha min Lailatul Qadri bihadin wafirin. Barang siapa yang sholat maghrib, isya berjamaah sampai selesai Ramadan, tanggal 1 sampai selesai Ramadan, maka telah nyata mengambil bagian Ramadan dengan bagian yang sempurna. Tuh, itu ya. Makanya bagi orang yang malas menghidupkan seluruh malam, bangun di malam hari, minimal maghrib, isya, subuh paksakan berjamaah, memaksakan itu berjamaah. Gitu, supaya mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Itu tingkatan yang paling rendah gitu ya. Tapi insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun yang paling hebat, maghrib, isya, subuh berjamaah, kemudian sepanjang malam kita hidupkan dengan ibadah. Itu paling hebat. Cuma ya tingkatan kita yang paling malas mah gitu, maghrib, isya, subuh berjamaah. Kalau bisa sebelum kita sahur, sholat dulu, tahajud, baca Quran dulu baru sahur. Bangun jam 2:30, tahajud, kemudian baca Quran, makan sahur. Gitu. Minimal gitu ya bagi kita. Itu cara menghidupkan malam Lailatul Qadar.